antara kita. Gandingan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan, kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita semua. Oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita semua. Tiada yang dapat memisahkan kita. Ganti-ganti orang. Menurut firman-Mu setiap hari, jadikan temikat yang kekal, mencari domba yang sesat, kerinduan jiwa. Sukacita orang di dalam jiwa ini memuji Tuhan, menyembah, bersyukur bagi Allah yang karena anugerah serta kekuatannya. Gelora sukacita, hei, gelora sukacita, hei, gelora sukacita, hei, di hati ini. Na 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 na. Presiden Amazing Fact. Dia tulis mengenai wangian Napoleon. Maksudnya Napoleon ini suka pakai minyak wangi yang diberikan oleh istrinya. Saya baca ada punya ayat renungan dia. Semuanya ini haruslah kau buat menjadi ukupan suatu campuran rempah-rempah seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami, murni, kudus. Sebagian dari ukupan itu haruslah kau giling sampai halus, dan sedikit daripadanya kau letakkanlah di hadapan tabut hukum di dalam kemah pertemuan, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Haruslah itu maha kudus bagimu. Nah, ini tentang rempah-rempah yang disediakan di dalam Ka'bah. Nah, ini cerita dia. Josephine adalah istri pertama Napoleon Bonaparte dan permaisuri pertama Prancis. Dia menerima banyak surat cinta dari Napoleon dan banyak diantaranya masih ada. Rumah miliknya dikenal
Istana miliknya dikenal sebagai taman mawar yang sangat indah. Dia mengawasinya dengan sangat hati-hati dengan mengoleksi jenis mawar dari seluruh dunia. Maksudnya rumahnya ini tempat tinggalnya ada koleksi bunga mawar yang dia diambil dari seluruh dunia. Karena dia tidak menghasilkan ahli waris untuk Raja Napoleon, Raja Napoleon menceraikannya tetapi tidak pernah melupakannya. Walaupun dia diceraikan juga oleh Napoleon, tetap dia tidak menghasilkan waris. Ama ganak natin ini bawa maksudnya. Rumah ini adalah dekat dengan Paris yang lama dihuni oleh Josephine, masih memberikan semerbak bau emas yang kuat yang boleh digunakan sang permaisuri untuk mandi. Rumah itu sampai sekarang masih ada bau wangi yang kekal di sana. Satu wangian yang selalu dipakai oleh Josephine atau istri Napoleon ini waktu dia mandi. Minyak wangi kegemarannya adalah parfum emas yang diperolehi di Paris. Kastil tempat Josephine tinggal sekarang menjadi museum, di mana sebelumnya telah berpindah tangan beberapa kali setelah mantan istri Napoleon meninggal pada tahun 1814. Tapi tidak ada upaya yang berhasil dari pemilik berikutnya untuk menghilangkan aroma kuat dan membekas yang masih menempel di dinding. Inilah kepribadian yang permaisuri yang tetap tinggal di kediamannya selamanya. Walaupun rumah itu sudah banyak kali bertukar milik, tapi para pemiliknya tidak mampu menghilangkan bau wangi yang masih ada di dinding rumah itu. Itu kuat wangiannya. Nah, Napoleon begitu terpikat pada aroma kesuksesan yang manis itu, sehingga dia menggunakan 54 botol sebulan dan membawanya bersamanya ke medan perang. Wow. Napoleon pun suka dengan wangian yang digunakan oleh istrinya. Sampai dalam peperangan pun dia bawa 54 wangian tersebut. Wangian ini dapat ditemui di dalam petinya. Walaupun pada waktunya berperang, saat dia pergi untuk menaklukkan Eropa selama bertahun-tahun, orang bahkan dapat berpikir bahwa pada hari yang berangin bau yang tersebar dari wangian itu akan mengamarkan musuh akan kehadirannya. Kadang-kadang dia punya kawan-kawan bila tercium bau itu dipikir, wah ada musuh datang ini bilang. Artinya begitu wangi itu wangian yang dibawa oleh Napoleon. Alkitab berbicara tentang wangian yang mengacu pada mezbah ukupan di Perjanjian Lama. Allah memberi instruksi yang cermat tentang cara membuatnya. Zat harum ini menggunakan getah damar dan rempah-rempah seperti yang saya baca tadi. Resep khusus yang suci ini tidak boleh digunakan untuk umum. Nah, kalau dulu wangi-wangian yang disediakan yang seperti yang saya baca di atas itu hanya digunakan untuk buat ibadah saja. Dupa tersebut dibakar pagi dan petang hari di altar yang berdiri di tempat suci di depan tirai yang memisahkannya dengan tempat yang maha suci. Mezbah ukupan emas dilihat pula oleh Yohanes dalam penglihatan surga. Mezbah itu berdiri di hadapan Tuhan. Di atasnya seorang malaikat membakar dupa yang dicampur dengan doa orang-orang kudus yang melambangkan pelayanan Kristus. Seperti Josephine dan Napoleon, akan baik bagi kita untuk menyiram diri kita sendiri setiap hari, bukan dengan wangian atau parfum, tapi dengan doa yang manis dan nikmat. Nah, ini dia punya message ataupun dia punya maksud tulisan. Kalau dalam Perjanjian Lama, wangian itu melambangkan, wangian dopa itu melambangkan doa orang-orang Israel kepada Tuhan. Jadi message-nya adalah kita sebagai orang Kristen sepatutnya begitu juga. Wangian daripada doa kita seharusnya selalu harum di hadapan Tuhan. Artinya setiap kali kita berdoa kepada Tuhan, itulah sebenarnya wangian manisan dari kita untuk disampaikan kepada Tuhan. Tapi poinnya adalah berdoa itu sangat baik dan diterima oleh Tuhan sebagai wangian surga. Jadi itu saja renungan
yang ditulis oleh Pastor Dor diambil daripada wangian yang sampai sekarang tidak dapat dihapuskan. Artinya wangian doa kita itu tidak dapat dihapuskan oleh siapa-siapa. Dianya akan sampai kepada Tuhan dan Tuhan terimanya sebagai satu wangian yang manis daripada umat-umatnya. Oke? Jadi sekarang apa? Berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau Tuhan kami yang maha suci. Terpujilah Engkau yang senantiasa bersedia mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Terpujilah Engkau Tuhan yang selalu ingin menerima doa-doa kami sebagai wangian surga. Tolong kami Tuhan, supaya Tuhan kehendak kami dihiasi dengan doa-doa yang tekun, yang bersungguh-sungguh. Karena Tuhan senantiasa meminta doa-doa seperti itu sebagai wangian yang akan memaniskan hubungan kami dengan Tuhan dan juga memaniskan kehidupan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih juga dengan makanan yang ada di depan kami saat ini. Berkati makanan ini Tuhan supaya dapat memenuhi kebutuhan kami. Tolong kami juga supaya dapat menggunakannya dengan sopan dan lebih hormat kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan kami yang benar. Dan lindungi kami dari kuasa kejahatan yang mungkin mengambil kesempatan untuk mencerahkan tubuh kami melalui makanan yang kami gunakan. Dan sekiranya mungkin berkat makanan ini supaya dapat menjadi pekerjaan kami dan juga menyokong kesehatan tubuh yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami masing-masing. Terimalah kehidupan kami